guys, jumpa lagi di Calvin Channel. Nah, di video kali ini kita akan nge-review Ultra X yang sudah langka banget loh guys. Ini dia. Nah, ini adalah tim dari Ultraman Zero yang memiliki nama Ultimate Force Zero. Ini adalah tim yang menurutku paling narsis guys. Kenapa? Karena dia ini menggunakan nama dari Ultraman itu sendiri, yaitu Ultraman Zero. Nah, dari ini anggotanya adalah ini dia. Yang pertama ada Ultraman Zero pastinya, kemudian ada Mirror Knight, Glenfire, Genbot, dan juga Genkiller atau Gen 9. Oke, pastinya kalian semua sudah penasaran kan gimana nih reviewnya? Oke, kalau penasaran tetap di Calvin Channel. Nah, yang pertama adalah Ultraman Zero atau kapten dari tim Ultraman Zero ini. Nah, ini jadi bener-bener keren sih untuk Ultra X dari Ultraman Zero. Tapi detailnya langsung aja kita cek ya. Seperti biasa, jadi Ultra X ini keunggulannya dia punya banyak part guys dibandingin SHF. Oke, ini dia untuk Ultraman Zero-nya sendiri. Jadi ya untuk badannya ini cukup oke ya Ultraman Zero, cuman kalau Ultra X itu dia bener-bener kelihatan seperti atletik gitu untuk badannya. Jadi lebih berotot dibandingkan yang SHF. Untuk detailnya itu seperti ini guys, kalian bisa lihat warna-warnanya itu menurutku sih cukup oke ya. Jadi kira-kira mirip seperti di filmnya. Dan selanjutnya yang nggak lumayan lagi guys, tapi bener-bener banyak banget. Wah, ini dia part-part yang kita dapetin, bahkan sampai 2 layer loh guys. Ini bener-bener banyak banget, bener-bener digas gitu untuk bagian artikulasi, bagian part-partnya. Untuk layer pertama di sini kita mendapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang tangan. Wih, bener-bener banyak sih. Kemudian di sini kita juga mendapatkan sepasang slugger. Kemudian di sini kita juga mendapatkan muka dari Ultraman Zero yang nggak pakai sluggernya, karena sluggernya sudah dilepas guys di bagian itu, part itu. Ini ngelarinya agak susah sih. Ya susah ini kalau nggak. Tuh, untuk bagian kepalanya cuman nggak ada slugger aja guys, sisanya sama persis. Kemudian di sini kita juga mendapatkan senjata dari Ultraman Zero, yaitu slugger yang sudah dipasang jadi pedang dan juga sekaligus panah. Kemudian di sini juga ada slugger yang sudah dipasang ke color timernya guys. Tuh, kalian bisa lihat. Dan di sini kita juga mendapatkan beberapa part lain. Salah satunya adalah color timer yang warna merah di sini. Ya, itu agak susah sih ngambilnya. Nah, itu dia, kalian bisa lihat ini color timer warna merahnya, dan kita juga mendapatkan satu part yang bisa dipasang di belakangnya Ultraman Zero ini. Nah, apa sih tujuannya itu? Nah, tujuannya adalah untuk dipasang ke stand dari Ultra X-nya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian part keduanya. Di sini ada bagian-bagian partnya guys. Oke, yang pertama di sini ada armor, tambahan armor. Ini armornya itu lebih sempit, jadi dia itu lebih enak untuk artikulasinya. Kemudian di sini juga kita mendapatkan apa ini? Kosen ya, kalau nggak salah kosen ini guys. Aku nggak tahu sini apa, cuman bener-bener besar. Nah, kita akan coba keluarin aja ya biar lebih jelas. Ini dia. Ini tuh aku nggak tahu ya guys, ini apa kira-kira. Mungkin kalau kalian tahu bisa komen ya. Tapi ini menurutku ini adalah kosen yang ditembakkan dari bagian dadanya atau bagian color timernya, setauku. Soalnya ada standnya di sini. Kalau ada standnya berarti bisa dipasang di stack X. Oke, kemudian di sini kita juga mendapatkan ini baru kosen, soalnya ada tangannya. Ini ada kosen pendek tapi juga lebar. Dan kemudian di sini kita juga mendapatkan slugger. Ya ini slugger tapi juga ada efek slashnya gitu, warna hijau. Jadi untuk Ultra X yang Ultraman Zero ini menurutku bener-bener mantap banget untuk bagian part-partnya, karena bener-bener dimaksimalin guys. Oke, itu aja untuk set dari Ultraman Zero yang versi Ultra X. Cukup memuaskan sih menurutku. Oke, selanjutnya di sini ke member kedua dari Ultraman Zero, yaitu Mirror Knight. Mungkin beberapa dari kalian ada yang agak lupa gitu ya, Mirror Knight itu siapa.
Ya jadi Mirror Knight itu kira-kira dia bukan Ultraman guys, tapi dia ini adalah semacam Seijin line atau ya Ultraman sana kan dikategorikan sebagai Seijin. Jadi ini dia ini Seijin line sama seperti Glenfire. Oke, untuk Mirror Knight ini untuk postur tubuhnya cukup cukup kurus lah dibandingin Ultraman Zero dan juga yang lainnya. Tapi aku agak lupa ya guys, karena aku sudah bener-bener lama banget nggak nonton film dari Ultraman Zero yang movie ini. Kayaknya nih aku terakhir nonton itu tahun 2000, nggak tahu ya kapan itu, 2013an 2014an mungkin. Oke ya, tapi ini dia untuk Mirror Knight-nya. Sama seperti Ultraman Zero, dia ini memiliki dua part atau dua layer partnya. Oke, kita akan langsung ke Mirror Knight-nya saja guys. Untuk Mirror Knight sendiri kira-kira seperti ini dia guys untuk bentuknya. Sama seperti yang tadi aku bilang, kalau dia ini bisa dikategorikan sebagai salah satu Ultra X yang paling kurus guys dibandingin yang lain, karena untuk badannya itu nggak seberotot yang lain. Kemudian kita lanjut ke part-part yang kita dapetin dari set ini. Nah, jadi untuk di set ini kita mendapatkan berapa banyak part ini. Oke, jadi yang pertama di sini kita mendapatkan tangan. Kita dapat satu tangan, ini harusnya dua sih, cuman nggak tahu satunya kemana. Pokoknya satu tangan seperti ini, kayak gini. Ini tangan biasa. Kemudian juga kita mendapatkan satu tangan menunjuk. Kemudian kita juga mendapatkan satu pasang tangan yang kayak gini ya, sedang merenung ini kayaknya guys. Seingatku Mirror Knight itu sempat merenung gitu. Kemudian di sini kita juga mendapatkan tangan yang benar-benar terbuka. Lalu kita mendapatkan tangan yang sudah kepasang sama ini, sama senjatanya. Kemudian kita juga mendapatkan satu muka Mirror Knight yang lagi jahat ya. Pas itu kalau nggak salah di filmnya itu dia sempat jahat. Sempat tiba-tiba berubah menjadi jahat. Dan di sini kita juga mendapatkan salah satu tembak atau kosen dari Mirror Knight sendiri. Nah, kemudian kita juga mendapatkan part-part lain loh guys, yaitu ini dia. Ini bener-bener banyak banget ini part-partnya. Jadi di sini ada tanah di mana Mirror Knight itu sedang merenung. Kemudian di sini kita juga mendapatkan beberapa bentuk kristal-kristal atau bintang-bintangan. Nah, jadi aku bener-bener nggak tahu sih ini apa. Nah, kita akan coba buka ya. Waduh, nggak bisa dibuka. Oh, ya sudahlah, memang kayak gini kayaknya. Ya, bukan memang kayak gini sih, emang diisolasi, tapi kira-kira itu seperti ini guys. Jadi ini ada tanah, kemudian di sini juga ada banyak bintang-bintang. Nah, itu dia untuk part yang kita dapetin dari set Mirror Knight ini. Oke, lanjut ke Glenfire. Oke, ini dia guys untuk Glenfire-nya. Wih, keren banget sih menurutku untuk Glenfire ini. Nah, Glenfire itu adalah salah satu karakter yang menurutku bener-bener bagus untuk desainnya, karena dia ini kira-kira seperti Ultraman tapi mukanya itu api guys. Wah, bener-bener mantap sih menurutku. Terus di filmnya itu dia juga kesannya seperti keren. Oke, ini dia untuk Glenfire-nya. Untuk desainnya itu jadi kepalanya api, kemudian badannya itu badan-badan biasa ya, badan Ultraman biasa gitu. Nah, jadi untuk Glenfire versi Ultra X ini menurutku cukup berotot, lebih berotot dibandingin beberapa Ultra X lainnya. Kalau bisa lihat ya, bener-bener besar gitu untuk badannya. Tangannya besar banget, terus kakinya juga besar, badannya juga besar semua. Yang kecil itu cuman bagian kepalanya aja, kecil banget. Terus dia ini juga minusnya adalah di bagian kepala itu dia gampang lepas guys. Jadi itu bisa menjadi salah satu minus dari Ultra X Glenfire ini. Kemudian untuk di bagian tengahnya di sini ada semacam color timer, tapi dia ini bukan Ultraman ya. Dia ini semacam alien lain, sama seperti Mirror Knight. Oke, cuman sayang Glenfire dan juga Mirror Knight nggak pernah muncul lagi ya. Semoga munculin lagi. Semoga dimunculin lagi sih. Kemudian untuk bagian belakangnya itu seperti ini guys. Jadi ada besi-besinya dan ada bagian badan dari Glenfire-nya itu sendiri. Di sini juga ada bagian untuk stack egg. Dan selanjutnya ke bagian yang menurutku paling seru, yaitu bagian part-partnya. Nah, jadi untuk bagian part-part itu menurutku bagian yang paling seru, khususnya untuk Ultra X, karena bener-bener digas gitu untuk Ultra X guys.
Yang pertama di sini kita mendapatkan ini ya. Ini ada efek api gitu. Ada efek-efek api. Ini kalau nggak salah untuk bagian apa ini? Bagian apa ini? Udah lama guys nggak lihat. Harusnya ada di buku instruksinya. Oh, ada di bagian kepala. Ini jadi untuk bagian kepalanya guys. Kemudian di sini kita juga mendapatkan itu bukan. Bentar. Ada yang aneh ini. Ini pokoknya kita mendapatkan efek api, terus satunya juga sama. Kalau yang ini harusnya untuk tangan guys. Ini harusnya untuk tangan, terus ini untuk kepala. Kemudian di sini kita juga mendapatkan efek api yang keluar dari tangannya Glenfire. Ini dia api-api. Pokoknya semuanya ini api-api guys. Makanya kalian harus selalu memiliki semangat yang berapi-api. Kemudian di sini kita juga mendapatkan tangan jempol, tangan like. Kemudian kita juga mendapatkan tangan memegang sesuatu ya. Jadi nanti kita akan coba cek dia ini megang apa sih. Kemudian di sini kita juga mendapatkan beberapa tangan, 2 pasang tangan yang terbuka biasa gitu. Dan di sini kita juga mendapatkan 2 part lagi, yaitu senjatanya Glenfire. Jadi kira-kira ada yang bentuknya seperti kapak dan juga ada yang seperti tombak guys. Jadi tangan yang tadi itu digunakan untuk memegang senjata yang ini guys. Senjatanya itu bener-bener besar dan juga kelihatan banget untuk untuk gradasinya itu kelihatan semua guys. Jadi ini adalah salah satu senjata yang menurutku bener-bener mantap. Oke, selanjutnya ya itu aja sih. Sebenarnya nggak ada yang lain-lain. Jadi itu aja untuk part-part yang kita dapetin di set Glenfire ini. Untuk set Glenfire benar-benar memuaskan dan menurutku yang minus cuma ada di bagian kepala itu saja. Oke, yang selanjutnya adalah ini dia guys. Ini adalah Genbot. Jadi Genbot ini juga bisa berubah menjadi pesawat loh guys. Kalau mungkin beberapa dari kalian ada yang lupa, ya itu untuk sedikit pengingat saja. Tapi harusnya nggak lupa sih. Oke, ini dia untuk Genbotnya, bener-bener besar sih guys. Terus ini kayaknya terbuat dari besi, soalnya badannya tuh bener-bener berat. Nah, ini harusnya terbuat dari besi sih. Berat banget loh guys. Terutama bagian kakinya ini berat, kerasa berat. Nah, ini dia untuk tangannya ini gimana ini? Oh, oke, gini ternyata. Nah, ini dia untuk Genbotnya. Wih, keren banget guys. Tuh kan bisa lihat ya. Ini untuk bagian badannya tuh bener-bener keker, kelihatan besar gitu. Terus juga kelihatan keren banget untuk Genbotnya sendiri. Nah, itu dia kalian bisa lihat ya. Jadi ada bagian-bagian part-part pesawatnya yang menurutku cukup lucu tapi tetap keren guys. Di sini ada bagian-bagian pesawat-pesawatnya di bagian bagian lutut. Kemudian bagian badannya tuh bener-bener besar. Bagian pundaknya tuh kelihatan besar banget guys. Tangannya juga besar. Kemudian untuk perutnya ya kecil sih. Untuk perutnya kecil. Lalu untuk bagian bawahnya di sini besar banget. Dan kelihatannya terbuat dari besi. Terutama untuk bagian sini tuh kerasa banget guys, terbuat dari besi. Lalu untuk bagian belakangnya tuh seperti ini. Kalian bisa lihat ada bagian-bagian jet-jetnya dari pesawat Genbot ini. Oke, kemudian untuk warnanya kalian bisa lihat ya, kombinasi warna merah putih Indonesia kita. Terus di sini juga ada bagian-bagian per atau bagian yang untuk mobil itu ya, nggak tahu itu apa namanya. Terus juga ada beberapa bagian yang warna-warnanya orange gitu. Dan juga warna abu-abu. Dan selanjutnya kita ke bagian yang menurutku paling seru lagi, yaitu part-partnya. Oke, jadi untuk part-part dari Genbot ini ada 2 layer ya. Layer yang pertama di sini kita mendapatkan tangan. Dan juga kita mendapatkan semacam perisai yang satunya. Ini perisai yang lain guys, jadi bisa dipasang di tangannya Genbot itu. Kemudian di sini kita juga mendapatkan tembak atau beam dari Genbot harusnya. Kemudian, biar pasti cek dulu aja. Iya, ini adalah beam dari Genbot. Jadi dari tangannya itu guys, yang tadi gampang lepas banget itu, tangannya bisa dipasang ke sini, terus ini juga dipasang ke badannya supaya ada efek nembak gitu untuk bagian tangannya. Makanya itu gampang lepas. Kemudian di sini kita juga mendapatkan
part-part seperti kapak dari Genbot. Nih handle-nya, kemudian ini bagian kepala kapaknya, dan terakhir di sini ada bagian pedang. Jadi bagian ini dipasang ke sini guys, bisa dipasang ke sini. Oh bukan, dipasang ke sini. Ya dipasang ke sini. Jadi bisa manjang gitu, diputer, terus dipasang bagian pedang hijaunya yang tadi. Oke, itu dia untuk part-part yang kita dapetin dari set Genbot sendiri guys. Dan menurutku oke, tapi nggak sememuaskan Glenfire, karena Glenfire itu bener-bener bagus banget untuk part-partnya. Oke, kita lanjut ke bagian atau karakter nextnya, yaitu Gen 9. Oke, ini dia guys untuk Gen Killer atau Gen 9-nya. Untuk bagian ini tuh bener-bener keren sih menurutku guys. Untuk bagian dari Gen 9-nya ini, atau Gen 9-nya sendiri. Nah, ini dia untuk Gen 9 yang versi Ultra X atau Gen Killer yang versi Ultra X. Untuk bentuknya sendiri ini lebih mengerikan dan juga kesannya itu lebih apa ya? Lebih keker gitu dibandingin yang versi yang Genbot tadi itu guys. Walaupun mereka ini mirip, tapi mereka ini benar-benar berbeda. Ya mereka juga bisa berubah sama-sama bisa berubah menjadi pesawat sih, cuman ya gitu. Oke, untuk Genbot aduh kebalik-balik terus guys. Untuk Gen Killer sendiri itu seperti ini guys untuk bentuknya. Wih, keren banget sih menurutku. Jadi dia ini dua warna, yaitu warna merah dan juga warna silver gitu. Dan juga ada beberapa bagian part yang memiliki warna-warna kuning. Tuh, kalian bisa lihat ya. Ini bener-bener keren sih untuk Gen Killernya. Bentuknya mantap, terus dia ini juga kelihatannya terbuat dari besi juga loh. Dari bagian kakinya ini lumayan kerasa kalau dia ini terbuat dari besi. Oke, ini dia bisa lihat bagian mukanya, badan, kaki, semuanya itu bener-bener mantap banget. Dan ini cocok untuk dibuat di Ultra X ini. Kenapa? Karena untuk Ultra X itu kan mengubah beberapa figur menjadi lebih atletik. Nah, kalau misal Gen Killer ini diubah menjadi atletik lagi, keren banget. Dan ini dia untuk hasilnya. Selanjutnya kita ke bagian part-part yang didapetin. Oke, jadi part-part di sini kita mendapatkan satu sabuknya atau satu bagian ornamen dari Gen 9. Kemudian juga kita mendapatkan satu kepala dari Genbot dan ada ornamen kecil di sini yang benar-benar kecil banget. Lalu kita mendapatkan beberapa tangan dari Gen 9 atau Gen Killer ini guys. Kita mendapatkan 1, 2, 3 pasang. Kemudian di sini juga kita mendapatkan kapak, bagian kepala kapak, dan juga handle dari kapaknya itu sendiri. Oke, itu dia untuk part-part yang kita dapetin dari set ini atau set dari Gen Killer sendiri. Kemudian kita juga pastinya akan bandingin tingginya. Yang pertama ada Gen Killer, terus juga tadi ada Genbot. Ini dia Genbot. Ini agak susah sih berdirinya. Yang nggak susah sih, cuman posenya aja yang agak jelek, tapi ya sudah lah. Kemudian kita juga mendapatkan ini tadi Glenfire guys, yang sudah aku tutup, cuman jatuh semua tadi part-partnya. Ini dia Glenfire. Oke, ini dia Mirror Knight. Dan terakhir di sini ada Ultraman Zero-nya sendiri, kaptennya sendiri, dan juga anak emas Suburaya itu sendiri. Nah, ini tinggal berdirinya aja yang agak susah ini. Nah, ini dia guys. Ini adalah kira-kira perbandingan tinggi dan juga semua member dari Ultimate Force Zero. Oke, itu tadi guys reviewku tentang Ultra X dari Ultimate Force Zero. Dan apakah menurut kalian ini adalah tim terkuat di universe-nya Ultraman? Silahkan tulis pendapat kalian di komen. Oke, tetap support Calvin Channel dengan cara like dan subscribe Calvin Channel. Bye! Huh?